pagi adik-adik, senang bisa ketemu lagi dalam acara sekolah minggu. Kalian sudah siap bukan? Kalau begitu Bulan mau ajak kalian untuk memuji Tuhan agar kita tetap bersemangat walaupun kita masih harus tetap berada di rumah. Yuk kita memuji Tuhan. Sebelum memulai kebaktian ini, kita akan terlebih dahulu berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali bersekutu, kembali bertemu dengan saudara-saudara kami, teman-teman kami, guru-guru kami sekolah minggu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, bimbing kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam iman oleh Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebagai anak yang percaya kepada Yesus, kita harus tetap berjuang, berusaha, dan tetap semangat walaupun kita masih harus berada di rumah. Sebelum lanjut, Bulan mau tanya, ada ndak di antara kalian yang tahu apa artinya janji? Ada di sana? Oh, ada yang mau jawab siapa? Bener, pinter banget ya. Berarti kalian selama ini memperhatikan ya pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau orang tua kalian ya. Janji adalah ucapan atau kata-kata yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Coba sekarang adik-adik ingat, pernahkah kalian berjanji pada seseorang atau menerima janji dari seseorang? Contohnya, adik-adik ada yang pernah berjanji mau memperbaiki kelakuannya, sikapnya yang tidak baik pada orang tua, pada bapak, ibu guru, atau bahkan pada Tuhan. Atau adik-adik berjanji mau membantu orang tua. Atau adik-adik menerima janji dari orang tua. Kalau belajar rajin, nanti dapat hadiah. Ya, nah itu tadi contohnya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dan belajar dari Alkitab tentang seorang bapak yang menantikan janji dengan yakin, ya. Menantikan janji yang berjanji adalah Tuhan. Coba adik-adik tebak, siapa nama bapak ini? Namanya terdiri dari 5 huruf. Adik-adik tebak ya. Bulan beri kuncinya. Nama bapak ini diawali dengan huruf A. A.
Ya. Lalu titik dan huruf akhirnya adalah M. Yuk, siapa yang sudah nebak? Bener banget ya. Masih ingat berarti ya pelajaran yang lalu ya. Nama bapak tersebut adalah Bapak Abram ya. Bapak Abram diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tanah Negeb. Bapak Abram pergi bersama dengan istri dan segala kepunyaannya dan juga Lot keponakannya. Nah, adik-adik, Bapak Abram dan Lot keponakannya ini mempunyai banyak sekali binatang ternak. Nah, selama dalam perjalanan mereka membawa ternak-ternak dan harta benda mereka. Adik-adik, perjalanan yang harus dilakukan oleh Bapak Abram dan Lot keponakannya itu jauh sekali ya, jauh banget, sehingga mereka kadang-kadang harus berhenti untuk beristirahat karena lelah. Suatu ketika mereka semua harus beristirahat karena lelah, capek, dan ternyata tempat yang akan mereka gunakan untuk beristirahat itu tidak cukup untuk menampung semua ternak Bapak Abram dan Lot, sehingga gembala-gembala mereka bertengkar. Gembala Bapak Abram dan gembala Lot bertengkar. Kenapa ya? Karena mungkin ternaknya mau minum, airnya tidak cukup. Ternaknya mau makan rumput, rumputnya tidak cukup banyak. Ternaknya mau berkumpul, mau bergerombol, tempatnya sesak ya. Akhirnya gembala itu bertengkar. Maka sangat sedihlah Bapak Abram, karena Bapak Abram tidak suka bertengkar. Lalu Bapak Abram meminta keponakannya yang bernama Lot untuk memisahkan diri supaya mereka hidup damai dan tidak lagi ada pertengkaran. Jika Lot memilih pergi ke kiri, maka Bapak Abram akan pergi ke kanan, atau sebaliknya. Jika Bapak Abram ke kiri, maka Lot akan ke kanan. Dan akhirnya Lot memilih tempat yang bernama Lembah Yordan. Adik-adik, Lembah Yordan ini terlihat sangat luas, tanahnya subur, airnya banyak, pokoknya cocok untuk tempat tinggal mereka dan juga ternak mereka. Lalu pergilah Lot dan rombongannya. Semua ternaknya berpindah ke arah timur. Mereka berpisah dengan
Bapak Abram. Sebaliknya, apa yang terjadi dengan Bapak Abram? Bapak Abram mendapat tempat yang tidak sebaik dan tidak seindah tempat yang didapat oleh keponakannya Lot. Tapi Bapak Abram tidak sedih dan tidak menyesal. Bapak Abram tetap yakin dan percaya pada janji Tuhan yang berjanji akan memberi tempat tinggal yang baik, yang subur, juga banyak air. Dan ternyata itu benar, adik-adik, ya. Tuhan kembali berfirman kepada Bapak Abram. Tuhan menyatakan kembali janjinya bahwa Tuhan akan memberikan tempat tinggal yang baik, yang subur, yang banyak air, dan indah bagi Bapak Abram. Bahkan Tuhan juga berjanji akan memberikan banyak keturunan kepada Bapak Abram. Wah, betapa senangnya Bapak Abram mendengar janji Tuhan. Dia semakin yakin untuk taat kepada perintah Tuhan. Lalu Bapak Abram membangun kembali kemahnya, kemudian mendirikan mezbah untuk mengingat Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan, juga untuk selalu bersyukur. Nah, adik-adik, seperti Bapak Abram yang yakin pada janji Tuhan, kita juga harus yakin kepada janji-janji dan kebaikan Tuhan, walaupun saat ini kita belum segera mendapatkannya. Tapi kita harus juga belajar untuk tetap yakin pada janji Tuhan Yesus, kepada janji Tuhan, sebab Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dan kita tidak perlu ragu, kita harus percaya karena kita tidak pernah sendiri. Adik-adik, sepanjang sejarah kehidupan kita, sepanjang sejarah kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang, Tuhan selalu menepati janjinya. Oleh sebab itu, yakin dan percayalah. Kita memuji nama Tuhan dengan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Waktu aku susah, waktu ku sedih,
firman Tuhan. Sudah selesai kebaktian kita kali ini. Sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa sebagai ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar dari kitab suci, dari Bapak Abram yang menantikan janji-Mu dan tetap setia serta tetap percaya bahwa janji-Mu pasti Engkau genapi. Janji-Mu ya dan amin. Tolong kami Tuhan, agar kami juga tetap setia, tetap percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang berjanji dan tidak akan mengingkari. Dalam nama Tuhan kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri kebaktian kita akan memuji Tuhan untuk mengingat bahwa janji Tuhan itu indah. Mari kita memuji Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku. Masuk dalam rencananya, mendengar suara Tuhan, mau lakukan semua firman-Nya. Berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku. Masuk dalam rencananya, mendengar suara Sampai jumpa di like, komen, dan share. Sampai jumpa.